Julian. Kau kenapa begini? Maaf Pak, saya butuh pengobatan untuk anak saya. Oh, Sulis, kau harus kau bawa ke pengadilan. Majelis hakim memasuki ruangan hakim. Hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara pidana pencurian syariah yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 15 pidana syariah tahun 2025 MS tentang tindak pidana pencurian atas nama terdakwa Sulis pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Juru tulis hadirkan terdakwa dan penasihat hukumnya ke ruang sidang. Saudari terdakwa Sulis dan penasihat hukum saudari Tika dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan, Anda terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Apakah Anda didampingi oleh penasihat hukum? Dan yang mulia, saya didampingi oleh saudari Tika. Benar yang mulia, kami di sini akan mendampingi terdakwa dalam sidang ini. Saudara pendakwa Ken, apakah Anda hadir? Hadir yang mulia. Baik, juru tulis bacakan surat dakwaan. Terdakwa Sulis dengan sengaja dan tak berhak telah mengambil satu buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp850.000 milik saudara Ken saat diletakkan di atas meja lapak depan saudara Ken. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan bab syariah syubhat dalam pencurian ini. Saudara terdakwa dan penasihat hukum, apakah mengerti isi dakwaan tersebut? Kami mengerti yang mulia, kami menyatakan keberatan dan akan mengajukan pembelaan pada saat yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Saudara pendakwa, apakah saudara menghadirkan saksi? Ya yang mulia, saya menghadirkan dua orang saksi yaitu Vina dan Alga. Tugas keamanan, hadirkan saksi satu saudara Vina. Saksi 1, saudari Vina dipersilakan masuk. Saudara saksi, sebelum memberi keterangan, silakan bersumpah untuk memberi kesaksian dengan jujur. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan kesaksian dengan jujur. Saudari Vina, berikan kesaksian Anda pada hari kejadian di pasar ini. Saya sedang berbelanja di lapak sebelah lapak Ken. Saya melihat Sulis mondar-mandir di dekat meja Ken. Ketika Ken sedang melayani pembeli, Sulis dengan cepat mengambil dompet yang ada di meja dan langsung memasukkan ke dalam tas. Mohon izin yang mulia, kepada saksi, apakah Anda melihat dengan jelas isi dompet tersebut? Saya tidak melihat isinya, tetapi saya melihat Ken meletakkan dompet itu sesaat sebelum Sulis mengambilnya. Cukup. Petugas keamanan, hadirkan saksi 2 saudari Almira. Saksi 2, saudari Almira dipersilakan masuk. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, silakan bersumpah untuk memberikan kesaksian dengan jujur. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari Almira, jelaskan kesaksian Anda.
saya mendengar Saudari Almira, jelaskan kesaksian Anda. Saya melihat terdakwa berlari keluar dari pasar dan dikejar orken dan Ken berhasil menahannya dan saat tas terdakwa diperiksa di tempat dompet coklat miliknya. Mohon maaf yang mulia, kepada saksi, apakah Anda melihat langsung dengan mata kepala sendiri saat Sulis mengambil dompet tersebut? Tidak, saya hanya melihat proses penangkapan dan saat dompet itu ditumpang di tas terdakwa. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa. Saudari Sulis, setelah mendengarkan keterangan para saksi, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya mengaku salah yang mulia. Saya mengambil dompet Ken. Saya butuh uang untuk biaya pengobatan anak saya. Saya sangat menyesal. Nasihat hukum terdakwa, apakah Anda siap mengajukan pembelaan? Kami siap yang mulia. Berdasarkan pengakuan terdakwa, memang telah terjadi pencurian. Namun, kami memohon kepada yang mulia dan seluruh majelis hakim untuk mempertimbangkan yang pertama, penyesalan dan pengakuan terdakwa, lalu tindakan terdakwa yang didasari oleh kebutuhan mendesak, dan barang bukti berupa dompet dan uang juga telah dikembalikan secara utuh. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman sanksi berupa taksir seringan-ringan. Majelis hakim akan menimbang berdasarkan fakta persidangan, yaitu adanya pengakuan terdakwa dan kesaksian yang menguatkan perbuatan pencurian. Namun, mengingatkan besaran nilai kerugian dan adanya dasar pendorong berupa kesulitan ekonomi dan penyakit, maka sanksi yang tepat adalah taksir yang bersifat mendidik. Berdasarkan musyawarah majelis dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menyatakan terdakwa Sulis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, menjatuhkan hukuman berupa hukuman kurungan selama 1 bulan, kewajiban membaca istighfar dan berpuasa sunat selama 3 hari sebagai hukuman moral dan pendidikan rohani. Saudara terdakwa, apakah Anda menerima putusan ini? Terima kasih atas keadilan ini. Saya menyesal dan saya tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Islam mengajarkan keadilan dan kasih sayang. Sidang dinyatakan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang hakim. Hadirin dimohon berdiri.